Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Babak kedua berlanjut tanpa babak pertama dengan kultivasi yang lebih rendah. Di babak kedua ini, lebih dari 3/4 kontestan adalah dari langkah ke-9. Namun meski begitu, pada saat ronde kedua berakhir, tim secercah cahaya harapan mencapai hasil yang membanggakan dari 9 kemenangan, dengan hanya Duan Yi yang kalah di tangan Seng Yue kakek buyutnya Chai Er. Setelah putaran kedua berakhir, beberapa perubahan terjadi dalam proporsi, dominasi kuil ksatria secara global sedikit lebih samar. Kuil ksatria hanya memiliki 11 orang yang tersisa pada babak ketiga, setelah 13 anggota mereka tersingkir. Kuil penyihir memiliki 10, tim secercah cahaya harapan memiliki 9 orang, kuil jiwa memiliki 7, kuil assassin memiliki 6, dan kuil pejuang hanya memiliki 5 yang tersisa. Bagi 10 anggota tim secercah cahaya harapan untuk mencapai peringkat keempat pada akhir ronde kedua membuktikan kekuatan mereka berlimpah. Selain itu, pencapaian dalam kultivasi di sisi kelompok Long Hao Shen jelas akan membuat mereka bersinar lebih jauh di tahap selanjutnya, sehingga jumlah individu masih cukup sulit untuk diprediksi. Dua lampu seleksi pertama memilih para pemimpin kuil penyihir dan kuil ksatria, Li Zhengzi dan Long Tianying. Tetapi yang sangat mengejutkan publik, pertempuran ini hanya berlangsung untuk waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit. Li Zhengzi memanfaatkan dewa anginnya yang kuat dan kekuatan sihir yang tangguh untuk mengalahkan Long Tianying, membuat tampilan kekuatan yang perkasa di sisi kuil penyihir. Menonton pertempuran ini, Long Hao Shen juga terkejut, karena, meskipun mengetahui bahwa kakeknya pasti bukan tandingan Li Zhengzi, dia tidak berpikir dia akan kalah begitu cepat. Kontrol Li Zhengzi atas esensi cahaya mencapai tingkat yang tidak normal, dan selanjutnya, Long Tianying adalah seorang ksatria ilahi tanpa tahta ilahi, yang mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya, jika tidak, mungkin dia bisa bertarung. Kepala kuil ksatria dikalahkan oleh ronde ketiga adalah sesuatu yang tidak terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Long Tianying menunjukkan wajah yang sangat tidak sedap dipandang, tetapi tidak punya pilihan selain menerima ini sebagai fakta. Kekuatan Li Zhengzi mengagumkan sejak ronde pertama. Untuk berhasil melewati babak ketiga, hanya elit sejati dari 5 kuil yang tersisa, sehingga kompetisi beralih ke tingkat yang sangat panas. Meskipun Yang Wenzhao telah mencapai kemenangan di babak kedua, dia telah memberikan semua yang dia miliki dengan mengandalkan dorongan medan unicornnya untuk nyaris mengalahkan seorang pejuang dari langkah ke-9. Namun di ronde ketiga, kekuatannya masih jauh dari pulih, ia menjadi anggota kedua yang tersingkir dari tim secercah cahaya harapan. Dengan eliminasi Yang Wenzhao, tampilan besar kekuatan individu di sisi tim secercah cahaya harapan dimulai. Di pertandingan kelima, Chen Ying'er memiliki sebagai lawannya kepala tambahan kuil penyihir, kakek Lin Xin, Lin Chen. Pada hari sebelumnya, Lin Xin sudah pergi menemui Lin Chen, tetapi mereka tidak berdiskusi terlalu lama, sebelum Lin Chen bergegas kembali, bahkan tidak memberitahu Lin Xin banyak, selain menegur dia untuk merawat Li Xin dengan baik. Ketika Lin Xin membicarakannya dengan Long Hao Shen, yang terakhir mengerti bahwa sikap Lin Chen adalah karena posisi sensitif kuil penyihir dalam turnamen kuil suci ini. Sebagai kepala pembantu kuil penyihir, dia tidak diizinkan untuk menceritakan terlalu banyak kepada cucunya yang merupakan bagian dari tim secercah cahaya harapan. Saat ini, dia tidak menyangka harus menghadapi Chen Ying'er dalam kompetisi. Kakek Lin, tidak perlu menahan diri terhadapku. Chen Ying'er memberi hormat kepada Lin Chen dengan senyum alami di wajahnya. Lin Chen hanya membungkuk sedikit padanya, dan tidak banyak bicara, segera menciptakan bola api oranye di atas kepalanya dengan lambaian tangan kanannya. Bola api oranye melayang keluar seperti matahari yang cerah, menerangi Lin Chen di bawah warna oranyenya. Nyanyiannya yang tertunduk hampir tidak terdengar, dan nyala api oranye yang kuat ditembakkan dari bola api oranye di atas kepalanya ke arah Chen Ying'er. Di area kandidat kuil jiwa, Chen Hongyu berdiri tegak, menatap lapangan dengan penuh semangat dan mengutuk dalam diam,
Lin Chen tua yang jelek ini benar-benar galak. Untuk benar-benar menggunakan kutukan matahari suci langsung teknik terkuatnya. Kutukan matahari suci adalah sihir ciptaan pribadi Lin Chen yang kuat. Kutukan matahari suci mengintegrasikan sebagian energi prianya untuk membentuk api. Kembali pada hari itu, dalam penelitian dan pelatihan kutukan matahari suci ayahnya kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan, menyalakan api kehidupannya di luar kendalinya sendiri yang menyebabkan kematian tragis pasangan yang sudah menikah yang terperangkap dalam serangan balik magis. Lin Xin memiliki kebencian bawaan terhadap kutukan matahari suci ini, bagaimana dia bisa setuju untuk mempelajarinya. Itu bahkan menyebabkan dia menolak mempelajari sihir serangan apapun. Meskipun dia memutuskan untuk berlatih sihir serangan demi Li Xin setelah itu, dia masih menolak kutukan matahari suci, menjadikan Lin Chen satu-satunya pengguna kutukan matahari suci, mencapai pencapaian tingkat atas di bidang itu. Ketika kutukan matahari suci telah ditembakkan menuju Ying-er, penampilan Chen Ying-er sangat berubah, karena dia tidak berharap Lin Chen meluncurkan serangan sihir yang begitu cepat, menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Seekor babi kecil melompat dari dada Chen Ying-er, Mai Dou. Naik di udara, Mai Dou babi kecil membuat gerakan memanjang dan menyebabkan pemandangan ajaib. Babi kecil dan imut itu tiba-tiba membesar di saat berikutnya, berubah menjadi naga hitam raksasa, meludahkan napas hitam pekat ke kutukan matahari suci Lin Chen. Ini, transformasi naga. Mai Dou babi kecil mengejutkan semua dari 6 kuil besar. Naga iblis adalah kerabat kaisar dewa iblis, jadi bagaimana mungkin seorang pemanggil memiliki makhluk yang dipanggil seperti itu? Dan terlebih lagi, kecepatan pemanggilan seperti itu hanya bisa berarti bahwa itu adalah binatang yang dikontrak. Dua kekuatan kuat warna hitam dan oranye bentrok hebat, segera menyebabkan kedua pengguna ditolak mundur hanya dari fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Chen Ying-er mengangkat kedua tangannya, saat mantranya yang jelas bergema di udara. Nafas naga iblis menderita sedikit kerugian melawan kutukan matahari suci, tetapi masih berhasil melawan. Sayap besar naga iblis mengepak kuat, saat dia melemparkan dirinya dengan keras ke arah Lin Chen. Lin Chen juga terkejut saat melihat naga iblis, tetapi pengalaman bertarungnya berlimpah, dia tidak takut karena terkejut. Sambil menunjuk jari tangan kanannya, pancaran matahari suci di atas kepalanya membesar, tiba-tiba melepaskan halasi oranye yang berbenturan. Sosok besar naga iblis tiba-tiba didorong menjauh di bawah efek halasi oranye ini. Api emas merah ini hanya memiliki ketebalan tangan manusia, berkontraksi sangat besar dari kepala naga oranye besar dari mana ia keluar. Namun, setelah dilepaskan, suhu di seluruh stadion melonjak seketika, memenuhi udara di area di dalam penghalang dengan riak seperti sungai bahkan tanah mendidih seperti magma. Dari sini bisa dilihat tingkat cahaya api emas merah. Mai Dou babi kecil tampak ragu-ragu di depan api tingkat ini, sosoknya yang besar terhenti. Cahaya ungu tua terus merembes keluar dari sisiknya yang tebal, berkumpul dengan cepat ke atas kepalanya untuk membentuk manik-manik merah tua untuk memblokir api merah tua. Kutukan matahari suci. Di udara, manik ungu tua yang dilepaskan Mai Dou babi kecil hancur seketika, saat api merah keemasan melewatinya. Tapi, manik-manik yang pecah juga menyebarkan gelombang ungu tua yang kuat, mengisolasinya dari suhu tinggi. Tubuh Lin Chen sedikit terpesona saat kecepatan nyanyiannya menjadi terlihat sangat lambat. Tapi Mai Dou babi kecil, yang harus menghadapi api merah tua sendirian, hancur jauh. Tubuhnya terus-menerus menyebarkan cahaya ungu tua untuk melarutkan api merah keemasan. Melihat adegan ini, Long Haoshan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lin Xin. Naga iblis yang diubah Mai Dou babi kecil jelas bukan naga iblis asli, tetapi memiliki beberapa kemampuan dasarnya, menjadi dari langkah ke-9. Tapi di depan Lin Chen, dia sudah kehilangan semua kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang harus dimiliki oleh penyihir junior dari langkah ke-9. Lin Xin menunjukkan senyum pahit, kutukan matahari suci adalah kristalisasi dari penelitian yang dibuat sepanjang hidup kakek. Meskipun itu bukan medan, itu sampai batas tertentu dapat menandingi medan,
menggabungkan 3 api sekaligus untuk melepaskan kekuatan penyihir api sejauh mungkin. Long Hao Shen mengangguk, sepertinya pertempuran ini akan menjadi cobaan yang cukup bagi Ying Er. Di dalam stadion, setelah Lin Chen melepaskan api merah keemasannya, serangannya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi Chen Ying Er yang jauh sudah menyelesaikan sihir pemanggilan pertamanya. Heksagram putih muncul di tubuhnya, dan teriakan naga panjang segera bergema, saat keluarlah seekor naga dengan panjang lebih dari 10 meter. Secara ukuran, naga es ini berada di bawah naga iblis yang diubah Maidou babi kecil, karena tampak seperti naga remaja. Tapi itu bukan naga bumi atau subdragon, tapi naga sejati dari benua ini. Semua pemanggil dari kuil jiwa yang melihat pemandangan ini semuanya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Memanggil naga raksasa adalah kemuliaan terbesar bagi pemanggil, bahkan jika itu adalah naga remaja. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa naga es ini adalah binatang pertama yang telah menyimpulkan perjanjian dengan Chen Ying Er. Karena dia tidak dapat menggunakan sihir pemanggilan apapun sebelum mencapai langkah ketujuh, dia harus menanggung tanpa membuat kontrak binatang buas. Setelah mencapai langkah ketujuh, dia selalu tinggal di kuil jiwa, di mana dia mencapai kebangkitannya sebagai gadis spiritual suci. Kemudian, ketika mengikuti Long Hao Shen kembali ke wilayah iblis yang dalam, kekuatannya terus meningkat, tetapi dia tidak memiliki kontrak binatang. Ketika mereka berangkat dari Menara Keabadian, kultivasi Chen Ying Er telah mencapai langkah ke-9, jadi dia menemukan naga es remaja ini berkat koneksi khususnya sebagai gadis spiritual suci, dan menyimpulkan fakta pertamanya. Dan ini, sekarang, pertama kalinya naga es ini bertarung untuk Chen Ying Er. Sebagai gadis spiritual suci, Chen Ying Er membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat untuk mantranya daripada orang biasa, hanya membutuhkan sekitar 3 detik untuk melantunkan panggilan binatang yang ditempel, begitulah cara dia berhasil memanggil naga es ini begitu cepat. Naga es melolong saat muncul, melebarkan kedua sayapnya untuk melindungi Chen Ying Er di belakang punggungnya, sambil melepaskan napas biru es ke Lin Chen. Wajah Lin Chen jatuh. Secara alami, dia tidak percaya bahwa mengalahkan Maidou babi kecil akan mencapai kemenangan melawan Chen Ying Er, karena gadis muda ini menunjukkan kemampuannya sebagai master roh dari langkah ke-9 di pertandingan sebelumnya, sangat mampu memanggil binatang ajaib. Gerbang pemanggilan makhluk sebelumnya telah menyebabkan gelombang segudang binatang buas, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Ini juga mengapa dia langsung menggunakan kutukan matahari suci, karena dia tidak bisa membiarkan Chen Ying Er melepaskan kekuatannya untuk memanfaatkan sihir pemanggilannya secara maksimal. Kepala naga emas merah yang dilepaskan Lin Chen, ketika selesai mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan napas emas merah lainnya dengan ketebalan yang sama, melewati langit yang luas seketika untuk menembak langsung ke naga es. Kesenjangan kekuatan antara naga es dan kutukan matahari suci terlihat oleh semua orang di dalam stadion yang panas. Hanya area di sekitar Chen Ying Er dan naga es yang tidak terpengaruh oleh panas yang disebarkan oleh naga merah api yang dilepaskan Lin Chen yang menyebabkan semua area terasa panas mendidih. Tanpa ragu, naga api jauh lebih kuat, dan selanjutnya, mantra Lin Chen masih berlangsung. Pertempuran telah sampai pada tahap ini, Chen Ying Er berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Chen Ying Er memiliki tampilan yang ulet, jangan meremehkannya karena biasanya sangat menyenangkan. Tubuh Chen Ying Er tiba-tiba menghasilkan gerimis seputih susu, dan segera, gambar ilusi besar mengangkat dirinya dari punggungnya. Siluet itu tampaknya berbentuk manusia, tetapi begitu muncul, seluruh stadion mulai bergema dengan suara raungan binatang buas yang menakjubkan. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Bahkan hanya suara-suara ini yang menyebabkan tubuh Lin Chen bergoyang, dan mempengaruhi naga apinya juga. 2 pancaran gerimis dipancarkan dari tubuh Chen Ying Er, segera, adegan fantastis melonjak keluar. Yang pertama kali terlihat adalah naga es raksasa di depan Chen Ying Er ini. Itu langsung membengkak, serangan biru esnya berubah menjadi putih seluruhnya. Kabut es putih gerimis menutupi setengah dari stadion dalam sekejap mata. Naga es tiba-tiba menembak hingga panjang lebih dari 30 meter.
Nafasnya secara paksa menghentikan nyala naga api, jalinan es dan emas merah dan menyebabkan gangguan. Ini sudah menjadi penampilan naga es dewasa. Orang-orang di kuil jiwa semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Sejauh yang mereka ingat, tidak pernah ada mantra pemanggilan yang memungkinkan secara instan membesarkan bayi binatang ajaib hingga dewasa, menyebabkannya naik ke kekuatan dewasanya. Sampai langsung berubah menjadi naga es dewasa yang mengepakkan kedua sayapnya untuk terbang menuju Chen Ying'er, dan melepaskan napas ke arah Lin Chen yang jauh. Ini adalah pergeseran bentuk. Semua pemanggil menyaksikan pertempuran di depan mata mereka tercengang. Bahkan pemanggil yang paling berpengalaman pun sangat terkejut. Sihir pemanggilan Chen Ying'er adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Apa saja kemampuan tersebut? Munculnya naga es kedua menyebabkan penampilan Lin Chen sangat berubah. Menghadapi satu naga es dewasa sudah sangat sulit, jadi dengan yang kedua di sini, api matahari sucinya tidak akan mempertahankan keunggulannya. Kedua cahaya putih itu berasal dari medannya yang diciptakan dari penggabungan penganugerahan spiritual, medan Dewa Binatang. Kekuatan medan Dewa Binatang terletak pada efek target tunggal yang kuat pada jarak yang jauh. Satu-satunya efeknya adalah amplifikasi, berpengaruh pada panggilan Chen Ying'er. Naga es remaja telah berubah menjadi naga es dewasa setelah mendapatkan dorongan medan binatang mitologis, dan Maidou babi kecil memiliki kekuatannya meningkat secara signifikan. Seharusnya giliranku, Chen Ying'er menyatakan secara diam-diam, mantranya tiba-tiba berhenti saat dia merentangkan tangannya ke atas, dan mengarahkannya ke langit. Segera, sosok besar di punggungnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya berkilau yang tak terhitung jumlahnya menuju dua naga es Chen Ying'er dan bergabung ke dalam tubuh mereka. Kekuatan, medan, Chen Ying'er membuat teriakan lucu, menyebabkan pemandangan yang tak termaafkan muncul. Kedua naga es mengangkat kepala mereka, mata mereka langsung berubah menjadi warna biru es. Segera, bagian dalam seluruh stadion berubah warna menjadi sama. Es ekstrim itu bahkan menekan penghalang warna-warni di luar stadion, menyebabkan suara berderak di atasnya. Sihir Lin Chen berikutnya baru saja selesai dipersiapkan, tetapi dia menemukan secara mengejutkan bahwa suhu teknik apinya benar-benar anjlok, karena sihir itu secara paksa terputus. Rasa dingin yang menusuk segera menyerangnya, membekukannya diam seperti patung es. Lin Chen membeku. Penampilan Li Zengzi segera menajam, menembakkan pandangan tajam dan dengan kuat memegang sandaran tangan, saat nadanya jauh lebih tinggi dari biasanya, medan ganda. Fenomena medan ganda dapat diinterpretasi dalam dua cara, baik sebagai peluncuran simultan dari dua medan, atau sebagai seseorang yang menggunakan dua medan yang berbeda sekaligus. Tetapi situasi saat ini tampaknya yang pertama, karena kedua medan ini jelas tidak berasal dari Chen Ying'er. Ini adalah medan yang sama milik naga es, medan dingin ekstrim. Jika itu hanya satu medan, mungkin Lin Chen bisa melawan dengan menggunakan kutukan api sucinya, tetapi dua medan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar. Bagaimanapun, Lin Chen bukanlah penyihir yang menggunakan medan, dan kutukan matahari sucinya sangat ditekan oleh atribut lawannya. Sihirnya ditembus, dia akhirnya disegel dibekukan oleh medan Chen Ying'er. Chen Ying'er telah mengandalkan amplifikasi ekstrim medan Dewa Binatang untuk memberikan Maidou babi kecil dan naga es dengan medan secara bersamaan. Meskipun itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup melawan Lin Chen. Tanpa dukungan jubah suci spiritual, penggunaan dorongan medan Dewa Binatang menyebabkan Chen Ying'er tampak pucat setelahnya. Tapi berdiri di dunia es ini, dia mengeluarkan perasaan suci, seperti teratai salju. Di ruang ke-6, semua wasit yang datang dari regu pemburu iblis menuangkan energi spiritual mereka ke penghalang demi menstabilkannya untuk mencegah efek medan ganda, tetapi energi spiritual mereka habis dengan kecepatan tinggi, menunjukkan teror efek medan bersatu ini. Singkirkan medan itu, pertandingan ini adalah kemenanganmu. Suara Chen Zidian bergema, sementara cahaya keemasan dan menyilaukan menyebar dari langit, es mendarat ke tubuh Lin Chen. Chen Ying'er mengakhiri pertunjukannya, menghentikan medannya. Maidou babi kecil kembali ke bentuk babi kecilnya dan melompat ke pelukan Chen Ying'er,
tubuhnya telah berubah menjadi sangat hangus, dan naga es juga menyusut, menghilang dalam heksagram di bawah kakinya. Kepala tambahan kuil penyihir, Lin Chen, telah kalah. Pada saat pilar cahaya emas beku melilit Lin Chen, dia kembali ke akal sehatnya, masih kedinginan saat mengingat es sebelumnya. Sambil menghela nafas ringan, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke arah kuil penyihir. Bahkan Li Zengzi tidak bisa benar-benar menyalahkan siapapun, dia telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi medan ganda musuh terlalu kuat. Lin Chen sebenarnya tidak benar-benar yakin, berpikir diam-diam bahwa jika dia telah membuat terobosan 20 tahun yang lalu ke langkah ke-9, dan mengubah matahari suci menjadi medan, itu belum tentu kalah di depan medan ganda. Sungguh memalukan, berpikir bahwa teknik kutukan api suci benar-benar dapat dikembangkan lebih lanjut jika dia memiliki kemampuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia tidak